Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Bu Ismi melalui video pembelajaran di mata pelajaran perencanaan bisnis. Dan kali ini kita memasuki materi baru dan merupakan materi terakhir di mata pelajaran ini, yaitu kebutuhan sumber daya manusia perusahaan. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Materi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan terdiri dari 5 submateri. Submateri yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan perusahaan terhadap sumber daya manusia. Submateri yang kedua yaitu sasaran manajemen sumber daya manusia. Submateri yang ketiga yaitu model manajemen sumber daya manusia. Submateri yang keempat yaitu peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Dan submateri yang terakhir yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Apa itu SDM? SDM atau sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan. Sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. Dan sumber daya manusia ini merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan, tentunya tidak terlepas dari peran sumber daya manusia. Dan kali ini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan perusahaan terhadap sumber daya manusia. Kebutuhan perusahaan terhadap SDM bukan hanya sekedar kuantitas atau jumlah saja, tetapi juga menyangkut soal kualitas. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia pada perusahaan. Faktor yang pertama yaitu faktor eksternal atau dari luar perusahaan. Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategi dan rencana operasional. Faktor eksternal ini juga dapat dikategorikan sebagai sebab atau alasan permintaan sumber daya manusia di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, alasan-alasan dari faktor eksternal ini berupa yang pertama, ekonomi nasional dan internasional atau global. Jadi, ekonomi nasional atau internasional ini pada dasarnya berupa kondisi dan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan moneter nasional atau internasional yang berpengaruh pada kegiatan bisnis setiap dan semua organisasi atau perusahaan. Salah satu faktor yang membuat ekonomi tumbuh adalah potensi sumber daya manusia yang baik, yang kompeten, yang juga sangat diperlukan untuk melaksanakan segala kegiatan yang menunjang peningkatan perekonomian. Maka dari itu, faktor eksternal ini juga dapat mempengaruhi kebutuhan adanya sumber daya manusia terhadap perusahaan. Alasan kedua yaitu sosial, politik, dan budaya. Faktor ini tercermin dalam kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayah negara tempat operasional sebuah organisasi atau perusahaan menjalankan operasional bisnisnya. Alasan yang ketiga yaitu perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi berpengaruh pada kecepatan dan kualitas proses produksi dalam bentuk teknologi untuk mendesain produk, meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas dan kualitas produk, termasuk juga teknologi pemberian pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Organisasi yang tidak mampu mengadaptasi kemajuan dan perkembangan teknologi baru yang canggih dalam melaksanakan pekerjaan akan ditinggalkan atau tersisih dalam kompetensi. Alasan keempat dalam faktor eksternal yaitu pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing. Pasar tenaga kerja adalah area geografi yang memiliki persediaan tenaga kerja yang dibutuhkan sebuah perusahaan. Dan perusahaan pesaing adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam memprediksi kebutuhan sumber daya manusia. Faktor kedua yang mempengaruhi kebutuhan perusahaan terhadap SDM adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan SDM sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangannya di masa depan.
Dengan kata lain, faktor internal adalah alasan permintaan SDM yang bersumber dari kekurangan SDM di dalam organisasi atau perusahaan yang melaksanakan bisnisnya, sehingga menyebabkan diperlukan adanya penambahan jumlah SDM. Alasan-alasan dari faktor internal terdiri dari yang pertama, faktor rencana strategi dan rencana operasional. Faktor ini merupakan penyebab utama yang terpenting dalam memprediksi kebutuhan sumber daya manusia. Jadi, ketika manajemen perusahaan telah menetapkan sebuah rencana strategi dan rencana operasional, tentu untuk mencapai tujuan dari rencana-rencana tersebut dibutuhkan peran dari sumber daya manusia atau SDM ya. Maka dari itu, perusahaan pasti akan membutuhkan tenaga-tenaga SDM baru sehingga perusahaan membuka lowongan-lowongan kerja baru untuk dapat memperkuat keadaan atau memperkuat perusahaannya dalam mencapai rencana strategi dan rencana operasionalnya. Alasan yang kedua dari faktor internal yaitu faktor prediksi produk dan penjualan. Sebuah organisasi atau perusahaan harus melakukan prediksi produk yang akan dihasilkannya dan memprediksi pula produk yang bisa dipasarkan. Prediksi ini pada dasarnya merupakan prediksi laba yang dapat diraih dengan mempergunakan jumlah dan kualitas SDM yang sudah dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Kemungkinan meningkat dan menurunnya produk dan pemasaran atau laba perusahaan sangat besar pengaruhnya pada prediksi kebutuhan sumber daya manusia. Jadi misalkan prediksi produk dan penjualan dari perusahaan tersebut itu tinggi, maka dibutuhkan tenaga-tenaga SDM yang banyak juga untuk memenuhi target produk dan penjualannya. Ketika perusahaan hanya memiliki sedikit SDM, perusahaan tentunya akan membutuhkan SDM baru yang akan menambah dan memenuhi kebutuhan produk dan penjualan. Alasan yang ketiga yaitu faktor pembiayaan SDM. Dalam memprediksi kebutuhan SDM, sekurang-kurangnya harus sesuai dengan kemampuan organisasi atau perusahaan membayar upah atau gaji tetap sebagai bagian pembiayaan SDM dari persentase laba yang dapat diraih organisasi atau perusahaan secara berkelanjutan. Jadi, perusahaan itu harus punya target pembiayaan SDM. Dari laba yang dihasilkan, berapa jumlah karyawan yang dapat dibayarnya. Nah, ketika perusahaan membutuhkan SDM baru, maka perusahaan juga harus mempertimbangkan apakah dari laba yang dihasilkan dapat membayar SDM baru gitu. Jadi, dengan adanya pembiayaan SDM tersebut, perusahaan dapat memprediksi seberapa jumlah kuantitas dari sumber daya manusia yang dibutuhkan. Alasan keempat adalah faktor pembukaan bisnis baru. Pengembangan produk baru akan berdampak di berlakukannya penambahan SDM karena terjadi penambahan pekerjaan dan bahkan mungkin bertambahnya jabatan baru. Untuk itu, perlu dilakukan prediksi kebutuhan SDM dalam perencanaan SDM, baik jumlah maupun kualitasnya, yang disebabkan oleh pengembangan bisnis baru di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Alasan yang kelima yaitu faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Semakin banyak unit kerja dalam struktur organisasi, maka semakin banyak dan semakin bervariasi kualifikasi permintaan dalam perencanaan SDM sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, seperti yang kalian ketahui, di perusahaan itu terdiri dari beberapa unit kerja dalam struktur organisasinya. Misalkan ada keuangan, terus ada divisi HRD, Human Research Development, terus ada divisi produksi, divisi pemasaran, dan lain-lain. Dengan banyaknya unit kerja tersebut, maka dibutuhkan SDM yang banyak pula untuk memenuhi memenuhi posisi dari unit-unit kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Alasan keenam dari faktor internal ini yaitu faktor keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Pada dasarnya, faktor ini berkenaan dengan keterbukaan dan kebijaksanaan manajer puncak. Manajer puncak itu terdiri dari direktur utama, direktur, kepala divisi gitu ya. Jadi, para manajer puncak ini akan menentukan atau memprediksi kemungkinan-kemungkinan perencanaan SDM dari jumlah dan kualifikasi permintaan SDM yang dibutuhkan gitu ya. Jadi, mereka akan memberikan keputusan seberapa banyak kuantitas dan kualitas dari SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan. Faktor ketiga yang mempengaruhi kebutuhan SDM perusahaan adalah persediaan karyawan.
Faktor ini adalah kondisi tenaga kerja atau SDM yang dimiliki perusahaan sekarang dan diprediksi di masa depan berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru. Nah, permintaan tenaga kerja baru ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karyawan pensiun, karyawan yang mengundurkan diri, karyawan yang mengalami kematian, dan sebagainya. Jadi beberapa faktor itu menyebabkan perusahaan itu membutuhkan SDM. Submateri yang kedua adalah sasaran manajemen SDM. Berikutnya adalah sasaran manajemen SDM. Manajemen SDM atau sumber daya manusia merupakan ilmu ataupun cara dalam mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien. Di sini terdapat 4 sasaran manajemen SDM. Sasaran yang pertama yaitu sasaran perusahaan atau korporasi. Departemen SDM sengaja dibuat untuk membantu para pimpinan atau manajer dalam mencapai tujuan perusahaan seperti perencanaan sumber daya manusia, pelatihan, seleksi, pengembangan, naik atau turun jabatan, penilaian, dan lain-lain. Yang kedua adalah sasaran fungsional. Setingkat lebih tinggi dari sasaran yang pertama, sasaran fungsional ini untuk mempertahankan kontribusi HRD atau unit kerja dari Human Resource Development pada level yang lebih cocok bagi kebutuhan perusahaan seperti pengangkatan pangkat, penempatan, serta penilaian pegawai. Sasaran yang ketiga dari manajemen SDM adalah sasaran sosial, antara lain hubungan manajemen perusahaan dengan serikat kerja, pemenuhan jika ada tuntutan hukum, keuntungan perusahaan, hubungan perusahaan dengan masyarakat, CSR, dan lain-lain. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar istilah dari CSR? CSR yang Ibu sebutkan tadi adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Itu adalah suatu konsep bahwa organisasi atau perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Jadi, CSR ini adalah kewajiban dari perusahaan untuk bertindak dalam cara-cara yang sesuai dengan kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat secara luas. Sasaran yang keempat dari manajemen SDM adalah sasaran pribadi karyawan. Sasaran ini untuk membantu karyawan mencapai tujuan pribadinya seperti membantu karyawan yang ingin melakukan kredit rumah atau kendaraan. Selanjutnya kita masuk ke submateri yang ketiga yaitu model manajemen SDM. Dalam pelaksanaan manajemen SDM memiliki banyak model, tetapi tujuannya sama, yaitu mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada dalam manajemen SDM, kemudian mencari solusinya. Seperti yang kita tahu, kita tidak bisa menerapkan manajemen perusahaan besar ke perusahaan kecil, begitu juga sebaliknya. Berikut adalah beberapa model dari manajemen SDM. Model yang pertama adalah model clerical. Dalam model ini, fungsi Departemen SDM atau HRD adalah mendapatkan laporan berupa data, catatan, atau apapun secara rutin. Fungsinya untuk menangani kertas kerja yang dibutuhkan, membuat peraturan, serta mengerjakan apapun yang berhubungan dengan tugas kepegawaian secara rutin, misalkan absensi para pegawai. Model yang kedua adalah model hukum. Berbicara hukum, maka juga berbicara soal legalitas. Pelaksanaan dari SDM harus berlandaskan kekuatan hukum, contohnya hubungan perburuhan, negosiasi kontrak kerja, dan lain-lain. Dan misalkan pada saat perekrutan karyawan baru yang sudah diterima di suatu perusahaan, maka perusahaan itu akan memberikan kontrak kerja, dan ini adalah salah satu model hukum dari adanya manajemen SDM. Model yang ketiga adalah model finansial. Model ini semakin berkembang seiring berkembangnya waktu, karena para manajer sadar bahwa dari segi sumber daya manusia juga mempengaruhi arus keuangan yang meliputi beban asuransi, pensiun, liburan, dan sebagainya. Asuransi, pensiun, liburan merupakan hak untuk setiap karyawan atau tenaga kerja dan merupakan kewajiban atau tanggung jawab dari perusahaan kepada setiap karyawan ataupun tenaga kerja.
Model keempat adalah model humanistis. Di sini Departemen SDM dibentuk untuk membantu mengeluarkan potensi terbaik karyawan yang dinaunginya sehingga dapat memaksimalkan karir dalam perusahaan dan efeknya akan memberikan kontribusi maksimal untuk perusahaan. Jenis model ini menggambarkan hubungan kemanusiaan antara perusahaan dengan pegawainya. Jadi bagaimana perusahaan memanusiakan para karyawannya dengan membantu karyawan untuk mengeluarkan potensi terbaiknya yang nantinya ketika karyawan sudah mengeluarkan potensi terbaiknya akan memberikan kinerja yang terbaik juga untuk perusahaan. Model yang kelima adalah model manajerial. Model manajerial lebih fokus pada fungsi HRD dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan karyawan di perusahaan untuk menjaga produktivitas. HRD berperan dalam merekrut kandidat yang tepat dan memberhentikan kandidat yang tidak tepat, melakukan penilaian dan evaluasi kinerja, serta menyiapkan kandidat untuk pengisian peran atau promosi, rotasi, dan demosi. Dalam model ini, peran manajerial HRD juga meliputi pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan skill dan kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan. Submateri yang keempat adalah peramalan kebutuhan SDM. Anak-anak, untuk apa sih dilakukan peramalan kebutuhan SDM? Nah, peramalan kebutuhan SDM atau tenaga kerja ini dimaksudkan agar jumlah kebutuhan tenaga kerja masa kini dan masa depan sesuai dengan beban pekerjaan. Kekosongan-kekosongan juga dapat dihindarkan dan semua pekerjaan dapat dikerjakan. Peramalan kebutuhan tenaga kerja ini harus dapat didasarkan kepada informasi dari faktor internal dan eksternal perusahaan. Peramalan kebutuhan SDM dibagi menjadi 3. Yang pertama, ramalan permintaan SDM. Ramalan permintaan SDM meliputi penentuan jumlah, keahlian, dan lokasi karyawan yang akan diperlukan perusahaan pada waktu yang akan datang dalam rangka untuk mencapai sasaran organisasi. Sebelum perusahaan dapat menentukan kebutuhan SDM, maka perusahaan harus terlebih dahulu dapat meramalkan permintaan terhadap barang dan jasa perusahaan. Selanjutnya, hasil dari peramalan terhadap barang dan jasa tersebut digunakan untuk menentukan berapa orang yang diperlukan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk memenuhi permintaan produk perusahaan. Dalam ramalan permintaan SDM, perlu mempertimbangkan rencana strategis organisasi, perkembangan penduduk, ekonomi, teknologi, serta perubahan sosial di masyarakat. Yang kedua adalah ramalan persediaan SDM. Ramalan persediaan SDM dilakukan untuk menentukan apakah perusahaan mempekerjakan karyawan yang sudah sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan atau belum, serta perusahaan itu menentukan dari mana sumber tenaga kerja diperoleh agar sesuai dengan kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan. Melalui peramalan persediaan SDM ini sebenarnya dapat membantu perusahaan untuk menunjukkan apakah karyawan yang dibutuhkan dapat dipenuhi dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan atau memang dari kedua-duanya itu sama sekali tidak tersedia sumber daya yang dibutuhkan. Jadi dengan adanya ramalan persediaan ini perusahaan itu dapat melihat apakah tenaga kerja yang sudah ada di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan yang memang diinginkan oleh perusahaan gitu. Kalau memang misalkan tidak ada, perusahaan itu juga harus menentukan dari mana memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah perlakuan atas SDM. Setelah dilakukan ramalan permintaan SDM dan ramalan persediaan SDM, maka perlu adanya tindak lanjut, yaitu perlakuan atau tindakan yang akan diambil kepada atau atas sumber daya manusia. Ramalan perlakuan ini misalnya pengangkatan pegawai baru, penambahan kemampuan terhadap pegawai yang sudah ada melalui pelatihan, pengurangan pegawai, dan sebagainya. Submateri yang kelima adalah fungsi manajemen SDM. Anak-anak, manajemen SDM memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah staffing atau employment. Fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Sebenarnya, para manajer bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia.
Dengan semakin berkembangnya perusahaan, para manajer menjadi lebih tergantung pada Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengumpulkan informasi mengenai komposisi dan keterampilan tenaga kerja saat ini. Fungsi manajemen SDM yang kedua adalah performance evaluation. Para manajer bertanggung jawab untuk mengevaluasi bawahannya dan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan. Fungsi manajemen SDM yang ketiga adalah compensation. Dalam hal ini dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara Departemen Sumber Daya Manusia dengan para manajer. Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik. Yang keempat adalah training and development. Di sini, Departemen Sumber Daya Manusia memiliki beberapa tanggung jawab. Yang pertama yaitu membantu para manajer menjadi pelatih dan penasihat yang baik bagi bawahannya. Lalu, tanggung jawab yang selanjutnya adalah menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif bagi karyawan baru maupun karyawan yang sudah lama. Tanggung jawab yang ketiga adalah terlibat dalam program pelatihan dan pengembangan tersebut. Selanjutnya yaitu memperkirakan kebutuhan perusahaan akan program pelatihan dan pengembangan serta mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pengembangan. Fungsi yang kelima adalah employee relations. Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja, Departemen Sumber Daya Manusia berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Membantu perusahaan menghadapi serikat pekerja merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Setelah persetujuan disepakati, Departemen Sumber Daya Manusia membantu para manajer tentang cara mengurus persetujuan tersebut dan menghindari keluhan yang lebih banyak. Fungsi yang keenam adalah safety and health. Setiap perusahaan wajib memiliki dan melaksanakan program keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi yang sehat. Departemen Sumber Daya Manusia mempunyai tanggung jawab utama untuk mengadakan pelatihan tentang keselamatan kerja, mengidentifikasi dan memperbaiki kondisi yang membahayakan tenaga kerja, serta melaporkan adanya kecelakaan kerja. Fungsi yang terakhir adalah personil research. Untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan analisis terhadap masalah individu dan perusahaan serta membuat perubahan yang sesuai. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang menyinggung masalah-masalah yang terkait dengan individu dan perusahaan. Setelah itu, hasilnya digunakan untuk menilai apakah kebijakan yang sudah ada perlu diadakan perubahan atau tidak. Oke anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai materi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.